Jumpa lagi, sekarang saya akan kenalkan konsep dari momentum. Dan lambang dari momentum dalam fisika atau dalam bidang mekanika adalah P. P untuk momentum. Karena saya rasa karena huruf M sudah digunakan untuk massa yang merupakan konsep yang lebih fundamental. Jadi P untuk momentum. Jadi apa itu momentum? Kamu mungkin sudah punya sedikit gambaran tentangnya. Kamu melihat seseorang berbadan besar lari sangat cepat, maka ia memiliki momentum yang besar. Dan jika ada pria besar berlari cepat dan ada pria kecil yang juga berlari cepat, kebanyakan orang sudah bisa menduga bahwa pria besarnya yang punya lebih banyak momentum. Tapi mereka tidak memiliki pemahaman kuantitatif mengapa mereka mengatakannya. Mereka hanya merasa bahwa itu benar. Dan jika kita lihat definisi dari momentum, ia akan pas dengan pemahaman tadi. Definisi dari momentum adalah massa dikali kecepatan. Jadi sesuatu dengan massa sedang dan kecepatan tinggi, maka ia akan memiliki momentum yang besar. Atau sesuatu dengan massa sedang dan kebalikannya, jika massa sedang dan kecepatan besar, maka momentum besar. Juga sebaliknya, massa besar, kecepatan sedang akan punya momentum yang kurang lebih sama. Cara lain untuk memahami momentum, bayangkan dirimu dibuat sekecil mungkin dan kamu akan bertabrakan dengan objek yang tadi. Akan menyakitkan bukan jika kita ditabrak oleh benda tersebut? Itulah salah satu cara yang bagus untuk mengerti momentum. Jadi momentum adalah massa dikali kecepatan. Jadi bagaimana ini berkaitan dengan segala yang sudah kita pelajari? Kita tahu bahwa gaya adalah massa dikali percepatan. Dan apa itu percepatan? Kecepatan adalah perubahan dari kecepatan. Jadi gaya juga bisa disebut dengan massa kali perubahan kecepatan dibagi persatuan waktu, dibagi perubahan waktu. Jadi gaya juga sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Nah, massa kita asumsikan bahwa massa tidak berubah. Jadi perubahan massa dikali perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, massa dikali perubahan kecepatan sama saja dengan perubahan massa dikali perubahan kecepatan. Kita asumsikan massa tidak berubah, maka kita dapatkan massa dikali kecepatan yang merupakan momentum. Maka gaya juga bisa didefinisikan sebagai perubahan momentum dibagi perubahan waktu. Lalu akan saya kenalkan konsep lainnya disebut impuls. Impuls adalah gaya dikali waktu. Saya kenalkan ini sekarang, siapa tahu kamu melihatnya pada ujian nanti. Saya akan tunjukkan bahwa ia bukanlah sesuatu yang sulit dipahami. Jadi gaya dikali perubahan waktu atau T jika waktu awalnya adalah 0. Ini adalah sama dengan impuls. Saya tidak tahu apa yang digunakan untuk impuls. Kita substitusikan F-nya dengan persamaan yang tadi. Maka F perubahan momentum dibagi perubahan waktu dikali perubahan waktu. Nah, bisa dicoret. Jadi kita dapatkan bahwa perubahan momentum adalah impuls. Nah, dan satuan dari impuls adalah joule. Nah, jika ini membuatmu bingung, kamu jangan khawatir. Karena hal utama tentang momentum yang perlu dipahami adalah bahwa ia massa dikali kecepatan. Dan karena gaya adalah perubahan momentum dibagi perubahan waktu, maka jika kamu tidak punya gaya yang bekerja dari luar, maka momentum tidak akan berubah. Dan itu berasal dari hukum Newton. Satu-satunya cara kamu mendapatkan perubahan pada momentum adalah jika ada gaya yang bekerja pada sistem. Nah, dengan pemahaman itu, mari kita kerjakan soal yang lain. Nah, saya rubah dulu sedikit. Ya. Oke, misalkan kita punya sebuah mobil. Nah,
Misalkan ini mobil, dan saya rubah warnanya agar menarik. Mobil dengan dasar ungu. Nah, ia mempunyai massa 1000 kilo atau 1 ton, dan ia bergerak dengan kecepatan 9 meter per sekon ke arah timur atau ke kanan pada contoh ini. Nah, mobil itu akan menubruk sebuah truk bermassa 2000 kg yang diam. Nah, saya akan gambarkan ini truknya, dan ia dalam keadaan diam 2000 kg. Jadi kecepatannya adalah 0. Dan saat mobil menabrak truk itu, entah bagaimana mobil itu tersangkut dan mereka bergerak bersama atau mereka menempel bersama. Pertanyaannya adalah, berapa kecepatan akhir dari truk dan mobil setelah tabrakan? Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari tahu momentum gabungan sebelum tabrakan. Nah, momentum dari mobil adalah massa dikali massa mobil dikali kecepatan mobil ditambah massa truk dikali kecepatan dari truk. Nah, ini sebelum mereka bertabrakan. Berapa massanya dari mobil? 1000, dan kecepatan mobilnya 9 meter per sekon kali 9. Nah, kamu bisa duga bahwa satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Nah, saya tidak tuliskan untuk menghemat tempat. Lalu, massa truknya adalah 2000. Berapa kecepatannya? Yaitu 0. Ia diam di awal. Jadi, momentum awal dari sistem adalah 2000 dikali 0. Nah, 9000 tambah 0 sama dengan 9000 meter per kilogram meter per sekon. Itu adalah momentum mobil sebelum menabrak belakang truk. Sekarang apa yang terjadi setelah mobil bertabrakan dengan belakang truk? Nah, kita punya truknya, saya gambar cepat saja. Lalu ini mobilnya. Saya akan anggap bahwa ia tidak meledak atau melepas panas dan semacamnya. Asumsikan semuanya tidak ada. Kita buat sesimpel mungkin. Kita asumsikan tidak akan ada perubahan momentum, dikarenakan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Dan yang saya maksud dengan sistem adalah kombinasi dari mobil dan truk. Jadi gabungan ini yang kita sebut saja dengan truk mobil, momentumnya haruslah sama dengan momentum mobil dan truk saat mereka masih terpisah. Nah, apa yang kita tahu tentang truk mobil ini? Kita tahu massa barunya. Massa baru dari mobil truk adalah gabungan dari massa keduanya, yaitu 1000 kg ditambah 2000 kg, yaitu 3000 kg. Nah, kita bisa gunakan informasi itu untuk mengetahui kecepatannya. Bagaimana? Karena momentum benda 3000 kg ini harus sama dengan momentum kedua benda sebelum tabrakan. Jadi harus sebesar 9000 kg meter per sekon. Sekali lagi, massa dikali kecepatan. Massanya 3000 dikali kecepatan barunya. Nah, kali kecepatan barunya kita sebut saja kecepatan barunya Vn sama dengan 9000. Itu kekal, itu yang harus kamu ingat. Momentum tidak akan berubah kecuali ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Karena tadi sudah kita lihat bahwa gaya adalah perubahan momentum terhadap waktu. Jadi jika tidak ada gaya yang bekerja padanya, maka tidak ada perubahan pada momentum. Ayo kita selesaikan, bagi kedua sisi dengan 3000. Kamu dapatkan kecepatannya adalah 3 meter per sekon. Nah,
Ini masuk akal, kamu punya mobil yang relatif ringan, bergerak pada 9 meter per sekon dan sebuah truk yang diam. Jika mobil itu menabrak truk dan mereka bergerak bersama, maka benda gabungannya dan arahnya ke timur. Kita asumsikan kecepatan positif bila ke timur dan negatif jika arahnya ke barat. Nah, kita punya benda yang ringan dan benda berat yang diam. Jadi saat benda ringan menabrak benda berat yang diam, benda gabungan tersebut akan tetap bergerak ke kanan, tetapi pada kecepatan yang relatif rendah. Nah, saya harap ini memberimu sedikit pemahaman tentang momentum dan tidak terlalu membingungkan. Pada beberapa video berikutnya, saya akan jelaskan lebih banyak lagi soal momentum dan akan saya kenalkan pada soal momentum dua dimensi. Sekian, terima kasih.